PT Sarana Muda Nusantara, kami bergerak dalam bidang event seperti kejuaraan nasional slalom U23 dan U23 Academy. Satu komunitas slalom yang memang diperuntukkan untuk anak-anak yang di usia di bawah 23 tahun. Salam kenal, saya Anjas Sarawahyu. Saya adalah pembalap slalom dari Toyota Gazoo Racing Indonesia. Di sini saya turut membantu Sarana Muda Nusantara untuk melakukan pembibitan bagi atlet-atlet slalom nasional nantinya, ya, yang akan bisa menjadi juara-juara di tahun-tahun mendatang. Jadi kalau memang kendaraan terjadi problem di tengah itu kita belajar sportif bahwa memang kendaraan yang kita gunakan kita tidak bisa finish, ya kita harus terima. Kita masih ada kesempatan di leg keduanya untuk catatan waktu kita. Jadi diambil catatan waktunya terbaik dari dua kita tersebut. Starternya kita mulai dengan U23 Rookies Kejurnas, ya. Kemudian baru kita jeda dengan umum. Sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti briefing di sore hari ini. Besok akan kita laksanakan seri perdana dari Kejurnas Slalom U23 dan juga seri pertama dari SMX Cup. Semoga semuanya diberikan kelancaran. Amin. Semuanya dapat mendapatkan hasil yang terbaik. Ini adalah putaran pembuka di tahun 2023 ini. Kejuaraan nasional slalom U23 ini adalah program yang sangat baik, ya, untuk pembibitan atau untuk menarik minat-minat dari teman-teman berusia di bawah 23 tahun untuk bisa memasuki dunia motorsport di Indonesia. Berbicara masalah U23, kalau kita mau flashback ke belakang, itu adalah saat kita mau menyelenggarakan PON 2020 waktu itu. Mimpi besarnya adalah ada cabur roda 4 di PON. Yes. Oke. Dari U23 Academy Sarana Muda Nusantara SMN di kawasan feeder dan juga pastinya penyedia daripada kawasan yang kemudian dilabeli oleh Onotrack. Yes, ini dia putaran angka 8, cukup besar sekali. Berarti sekarang notabene-nya di angka 15-an lah, ya, dari SMP 48 Kota Kembang Bandung. Perdana dari U23 Academy itu pertama kali kita laksanakan di Februari 2021. Di kelas perdana itu yang daftar baru cuma 3 orang. Karena cuma 3 orang, tapi tetap pengen jalanin karena kita udah komit dengan apa yang kita lakukan. Kita akhirnya nyari teman-teman kita yang lain untuk bisa daftar. Akhirnya kita jalankan di 5 orang itu. Dari 5 orang sampai kelas kita yang baru saja terjadi kemarin di 1 Juli, kita tembus di 17 peserta. Itu pun kita juga harus sampai nolak banyak orang karena kita juga sadar juga untuk kemampuan kita. Kalau kita terima banyak orang, jadinya nggak efektif.
Ya, jadi sebenarnya untuk teman-teman yang emang hobi otomotif, yang juga masih muda, masih usia di bawah 23 tahun, nggak ada salahnya untuk mencoba kegiatan kejuaraan slalom ini. Jangan takut untuk coba juga, karena kita juga ada pelatihannya. Di situ kita akan belajar gimana untuk bisa menjadi peslalom. Nah, bonusnya teman-teman jadi bisa nyupir di jalan itu lebih aman. Kenal namanya bagaimana menghandle mobil, ya, handling mobil, puter setir kayak gimana yang benar, terus tahu namanya dinamika kendaraan, understeer, oversteer dan sebagainya. Itu bisa dilatih di sini. Saja bersama dengan Ono Tax. Kita lihat Enrico kali ini. Yes. Putaran angka 8 sebagai kuncian dari Sarana Muda Nusantara. Enrico. Mimpi besarnya supaya ada cabur roda 4 di PON, dan besarnya lagi adalah bahwa nantinya atlet-atlet yang tadinya bermain di PON itu bisa punya mimpi besar tuh untuk bisa main di Asia Auto Gymkhana yang waktu itu udah main tuh di Indonesia beberapa putaran yang diselenggarakan oleh Genta waktu itu sponsornya. Dari situlah ide-ide ini muncul dari teman-teman komisi slalom. Dari ini kita bertukar pikiran, akhirnya kita tentukan untuk membuat satu kejuaraan U23. Di kawasan ini juga memperhatikan betul jalur-jalurnya pada large circle-nya dari Ono Tax. Itu dia coy, penyedia jaringan komunikasi yang ada di Kalimantan Selatan punya Ono Tax. Oke, putaran angka 8 di sini. Oh, pencoba tadi untuk mengambil kesempatan. Seri 1 kita kemarin 2 Juli di EduTown BSD berjalan dengan lancar. Semua peserta merasa bahagia, senang dengan adanya event yang kita laksanakan kemarin. Antusiasmenya, animonya benar-benar di luar ekspektasi kita, ramai sekali. Semua menanyakan, semua ingin tahu bagaimana sih sistemnya kejuaraan ini. Mereka pengen tahu kapan ada kejuaraan lainnya. Dari orang tua pun juga merasa terbantu dengan adanya event dari kejuaraan nasional slalom U23 ini. Karena memang semuanya kita sudah fasilitasi. Kita fasilitasi dari mobilnya, kita fasilitasi dari kejuaraannya. Jadi istilahnya kalau pembalap itu datang, biasanya mereka harus prepare mobilnya. Pastikan balap pakai mobil, prepare mobilnya. Mereka prepare untuk racing supportnya. Tapi di sini kita sudah sediakan semuanya, dari racing supportnya, dari mobilnya, dari sistem kejuaraannya. Mereka cuma datang tinggal bawa badan, baju balap, helm dan sepatu, dan mereka bisa siap untuk balap. Orang tua untuk bisa menjadikan anaknya, ya ibaratnya suka nih, anaknya suka untuk kegiatan olahraga otomotif motorsport, ya bisa dicoba dulu di U23 Academy. Siapa tahu nanti hobinya atau minatnya ke arah kejuaraan, bisa diikut sertakan juga dalam kejuaraan nasional U23 slalom ini. Academy di kelas kita ada 2 program. Jadi untuk peserta yang sudah 3 kali mengikuti kelas kita di basic, dia akan upgrade naik kelas ke kelas advance. Ada beberapa peserta yang kita notice selalu ikut tiap kali kita mengadakan kelas. Jadi dia sudah lulus di basic, dia naik ke kelas ke advance. Dia selalu mengikuti kelas-kelas yang kita adakan, dan kita pun juga notice adanya pengembangan diri dia dari sisi skillnya, dari sisi cara dia membawa kendaraan, dari sisi dia mengontrol emosinya. Itu kita sangat
mengapresiasi dan kita pun notice terhadap pengembangan itu. Dan beberapa peserta itu kemarin juga kebetulan mengikuti kejuaraannya. Itu juga kita perhatikan dari hasilnya. Kalau slalom memang kita tidak bisa berpacu langsung kepada hasil, tapi ada progres yang dilakukan oleh peserta-peserta tersebut. Dari dia di latihan, di kelas, dia maju ke kejuaraan, memang tidak mudah, cuman memang ada progres yang dilakukan olai peserta tersebut. Pastinya menyusuri kawasan dari Sarana Muda Nusantara. Satuan itu terakhirnya putaran nomor 8. Ambil di sebelah kirinya putih hijau dan masuk. Kejuaraan U23 sendiri sebenarnya ini tahapan-tahapan TC ya, tahapan-tahapan di mana atlet-atlet itu dimulai dari yang paling dasar, dari yang amatir, kemudian ikutan TC atau Pelatda, yang harapannya nantinya adalah masing-masing provinsi akan menyelenggarakan itu dengan modul dan kurikulum yang sama di dalam U23. Mimpi besarnya saat itu adalah supaya U23 itu bisa menjaring atlet-atlet di daerah dengan kita memfasilitasi one make race dengan satu kendaraan, seperti yang dilakukan di Asia Games ke anak. U23 Akademi Sekolah Slalom itu, teman-teman yang akan ikut itu dibimbing oleh para instruktur yang merupakan juga mereka adalah juara-juara nasional slalom di Indonesia, muda-muda. Jadi mungkin penyampaiannya juga nggak kaku. Jadi memang tempat ini untuk bisa mengembangkan dirinya. Jadi di U23 Academy ini merupakan wadah edukasi untuk para anak-anak yang di bawah 23 tahun ya khususnya, yang memang baru-barunya bisa mengemudi, baru-barunya dapat SIM. Jadi ini bukan hal yang berbahaya. Konotasinya balapan itu kan bahaya, liar. Tapi di sini enggak, karena kita utamakan safety-nya. Tagline dari kita pun stay safe, drive safe. Kita mengutamakan keselamatan pengendara. Kita mengajarkan cara menghandle mobil, cara kita untuk mengetahui oh ini understeer, ini oversteer, dan itu kepake banget ketika anak mengendarai mobil di jalan raya. Jadi untuk orang tua yang masih takut kalau anaknya ini adalah ajang yang berbahaya, jangan takut karena kita diawasi oleh profesional dan kita lakukan di lapangan yang tertutup dengan pengawasan penuh. Slalom ini merupakan olahraga yang bisa dibilang olahraga otomotif yang merupakan olahraga basic. Selain itu ada juga go-kart. Go-kart juga bisa dibilang basic. Namun untuk kendaraan roda 4, kita lebih familiar dengan kendaraan, maksudnya dengan kendaraan ya, bentuknya mobil gitu. Nah, ini bisa dibilang basic karena memang kalau bisa dibilang modalnya cukup terjangkau untuk yang hobi otomotif. Kita bisa menggunakan mobil standar itu untuk bisa latihan slalom. Ada di Dian Bidaktika kelas 7A. Anak dari seorang pembalap Islam, ya Gustiano. Om Gustiano dan juga Tante Intan. Ayo, let's go. Waduh, terlalu letri. Keren. Mantap. Yes, Sebuah mimpi besar, visinya adalah membuat atau pembibitan atlet-atlet muda ini untuk bisa berkembang, mengembangkan skillnya mereka di levelnya mereka. Mereka yang baru ikut, baru mulai belajar, harus fight dengan kakak-kakaknya yang sudah pro, saya rasa gak fair. Kita kasih wadah mereka yang baru ikut, baru memulai, itu ikut memang di levelnya, di entry level itu. Orang yang pertama kali ikut, kita kasih kesempatan dengan teman-temannya lah, yang memang selevel di situ. Harapannya kita dengan one make race, mobil yang sama, mereka akan kelihatan tuh skillnya. Dari situ kita akan melakukan saring lagi untuk bisa memberikan sarana lagi bagi mereka untuk bisa memberikan satu kesempatan untuk kejuaraan-kejuaraan besar lainnya. Kita ini sebagai wadah, sebagai fasilitator, bisa dikatakan berhasil membawa peserta maju ke next step, next level. Peserta bisa upgrade dirinya. Peserta yang tadinya masih tidak lancar membawa mobil, masih terbata-bata, masih suka berhenti-berhenti, mereka sekarang sudah bisa slalom, istilahnya sudah bisa dikatakan sudah bisa balap, bisa slalom. Itu sebuah prestasi yang harus diacungi jempol. Jawa Barat. Itu yang mensupport berjalan di
jadi emang harus ada prosesnya. Kalau teman-teman mau latihan bisa ke U23 Academy, nggak perlu ragu. Belum bisa manual, belum bisa nyupir mobil, kita akan ajarin juga di situ. Kemudian kalau memang berminat dan suka bisa ikut kejuaraan nasional slalom U23. Pesan-pesan dari saya ibaratnya kalau emang kita suka harus kita jalanin ya, biar nggak stres. Jadi emang ini adalah hobi yang bisa dibilang kelihatan memang mahal ya, motorsport itu memang mahal. Tetapi dengan adanya kejuaraan nasional U23 ini, teman-teman bisa tetap berprestasi walaupun ibaratnya tidak punya mobil. Jadi kita bisa punya prestasi dulu, baru memang kalau udah mau minat terserah deh, punya mobil sendiri itu terserah. Tapi kita mewadahi teman-teman untuk bisa berprestasi dengan modal yang terjangkau, kurang lebih seperti itu. Pengalaman di sini 39 detik 3, 2, 1. Sarana Muda Nusantara. Sebenarnya kejurnasnya yang dimaksud di terakhir itu hanya sebagai reward saja, award saja bagi mereka untuk masuk yang masuk di dalam 10 besar. Mereka akan masuk kejuaraan nasional. Kemudian U23 itu membentuk satu akademi. Tadinya akademi itu kita buat adalah untuk memfasilitasi mereka yang dari daerah ini yang sudah melakukan perjalanannya di putarannya U23 itu sampai di final. Nah, pada saat sudah sampai di final, kita fasilitasi itu dengan istilahnya pelatnas lah, dengan biaya semuanya yang akan ditanggung oleh akademi. Nah, harapannya dari hasil pelatihan yang terpusat tadi itu, mereka inilah yang akan nantinya akan kita bawa ke PON. Yang waktu itu agenda terbesarnya kita adalah PON 2020, Papua. Kejuaraan nasional U23 ini itu diselenggarakan dengan mobil yang disediakan oleh panitia atau penyelenggara. Nah, di sini penyelenggaranya adalah Sarana Muda Nusantara, di mana menyediakan 2 unit Toyota Agya untuk digunakan berkompetisi. Terjadi kesalahan, barangkali begitu sudah jalan 50 detik. Sampai dengan waktu 53 detik 9.52. Untuk kejuaraan kita kemarin di seri 1 kejuaraan nasional slalom U23, kita berhasil menjaring 27 peserta yang benar-benar awam. Kalau di kejuaraan kita kategorikan sebagai U23 Rookies. U23 Rookies itu apa? U23 Rookies itu peserta yang memang belum pernah sama sekali mengikuti kejuaraan atau tahun ini belum punya poin di kejuaraan nasional slalom. Itu kita kategorikan sebagai peserta Rookies. Dan lainnya kita juga ada supporting kelasnya di One Make Race menggunakan Toyota Agya. Kita juga ada kejuaraan umumnya dengan peserta yang membawa mobil sendiri. Kepada PT Sarana Muda Nusantara yang sudah berhasil menggelar event Kejurnas U23. Jadi di mana anak-anak yang pembibitan semoga bisa dijalankan terus. Tahun ini rencananya diselenggarakan 3 putaran. Besar harapan kami supaya tahun depan juga diselenggarakan lagi. Saya juga mengucapkan kepada Pak Prasetyo yang sudah hadir untuk memberi support kepada acara ini beserta jajarannya. Terima kasih. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
bagus di U23, dapat fastest, umum dapat fastest, sama pemula juga fastest. Alhamdulillah. Mobil sih Brio settingannya enak banget. Hit 1 time lu berapa? Pakai Agia hit 1 di kelas U23 dapat 38,0. Hit 1 di umum dapat 33,8. Hit 1 di pemula dapat 40,1. Oke, thank you Teh Kenzi. Gimana tadi hit 1 bagus apa enggak? Hit 1 tadi yang kelas U23 masih panik jadi agak berantakan dan kena 1 pon. Tapi hit 2 tadi akhirnya naik, waktunya jadi 40 berapa dan bisa dibilang oke. Tadi yang kelas A juga oke, 39 hit 1, hit 2-nya 38. Terus juga udah mulai lebih laju mobilnya, jadi overall oke sih hari ini. Oke, gimana hit 1 lo? Bagus apa enggak? 45 bang. 45. Apa pendapat lo pas lo dapat time 45 detik? Baru latihan 2 kali, baru zigzag. Edut baru loh, harus diingat Edut tuh baru banget. Pindah dari drift ke slalom susah bang. Kebiasaan counter. Karena drift sama slalom juga tekniknya sangat beda dan Edut juga baru latihan beberapa kali, jadi masih normal lah. Keren banget, Edut masih 12 tahun loh. Kapan lu pengen balapan dan umur berapa lu baru pengen ada rasa pengen balapan? Pas umur 10 tahun. 10 tahun. Pas pertama kali balap lu udah deg-degan apa enggak? Enggak. Berarti biasa aja. Kalau lu Sila, pengalaman lu balap terbagus di mana? Aku belum banyak sih untuk competition gitu, tapi terbagus paling di Brio Slalom Challenge Surabaya. Aku dapat juara 1 di bracket aku. Terus yang paling recently itu Jababeka dapat juara 2 di kelas wanita U23. Ya, aku juga baru setahun di slalom ya, beberapa bulan. Jadi pengalamannya masih jam terbangnya masih belum banyak, jadi aku harus tetap banyakin lagi, banyak latihan lagi, banyak olahraga lagi. Tadi dapat nomor start 24. Gimana tadi perasaannya pas baru masuk? Ada nervousnya, bisa dia sempat blanknya, tapi habis itu di dalam mapping ulang ngafalin soal lagi. Habis itu tadi di dalam juga sempat ada blank-blanknya juga buat belok-beloknya, haluan-haluannya sih gitu. Saya dari Roja, salah satu perwakilan dari Jawa Barat. Saya sendiri dari tim SBRD atau dikenal juga dengan Sancong Pembongkar Racing Division. Alhamdulillah tadi di hit pertama saya di kelas B ini mencatatkan waktu terbaik. Perasaannya ya memang walaupun dengan soal yang mungkin untuk para CD tidak begitu sulit untuk soalnya. Tapi ternyata pas saya menggunakan mobil OMR itu jauh lebih sulit karena banyak spek-spek yang memang tidak ada di mobil OMR yang biasa kami gunakan. Tapi ya itulah kelas OMR. U23-nya gila meriah banget. Ini mungkin terkendala dengan satu regulasi di kejurnas yang umum. Ini makanya animenya totalitas banget di sini, banyak banget. Saya harap kedepannya juga untuk U23 ini mesti banyak lagi. Karena kan ini kalau ditandakan sudah ada kelas veteran, berarti banyak juga pembalap-pembalap yang memang akan menjadi veteran. Gitu. Ini menurut saya bagus ya dilanjutkan karena untuk pengembangan slalom muda, dan kedua treknya juga cukup tricky karena di bagian ujung-ujung itu sangat licin. Jadi untuk pemula-pemula U23 itu dia lebih tahu bahwa slalom itu nggak hanya butuh mobil kencang, tapi skill juga nomor 1. Saran saya untuk event selanjutnya agar disamakan aturan-aturannya seperti kejurnas, sehingga pemula-pemula U23 itu bisa merasakan atmosfer kejurnas di event seperti ini. Sukses terus untuk event U23-nya, dan saya berharap nggak hanya sekali diadakan dan nggak hanya di satu kota, mungkin di kota-kota lain, kota-kota besar yang lain bisa diadakan event seperti ini. Sukses terus.
Oke, coy. Kita dari Sumatera Selatan, Palembang, kota, Alif Islami Pasila. Kebetulan dia U23-nya dari Sumsel. Kalau saya sendiri sih dengan Pak Hendy di kelas veteran juga turun dari Untuk acaranya sudah luar biasa baik karena untuk menyaring bibit-bibit muda ya ya. Untuk ukuran pemula U23 disuguhin lintasan seperti itu top banget sih. Yang harapan ke depan mungkin mereka bisa jadi pengganti para veteran-veteran. Kita harapkan kejuaraan kejurnas seperti ini, khususnya U23 ini, diadakan jangan hanya di Jakarta, Coba diadakan di provinsi lain, Palembang ya, terutama karena saya dari Palembang kan. Karena keterbatasan mereka untuk memiliki SIM, di sini jadi bisa tempat pembelajaran, Dari skill membawa, untuk keamanan, safety ratingnya, bahkan bisa menjadi piawai dalam membawa kendaraan. Gua Gusti Anom, gua ayah dari si Adi Wangsa dan Nendra. Kebetulan kalian baru ikut dia pertama event buat pengalaman dia, supaya dia makin mendalami lah olahraga yang dia suka di hobi itu. Ketika nggak sengaja, kan mobil disewain juga waktu itu, sore hari udah habis sewanya, Dut, cobain mobil drifting atau bikin donat, bisa nggak lo gitu kan. Awal dari situ dia belajar donat segala macam, terus gua ngeliat dia juga serius kan anaknya. Ya udah, akhirnya kita bangunin satu mobil, ikut event pertama di Cikarang, lumayan dia dapat naik podium novice pemula gitu kan. Terus sekarang dia juga, gue meminta dia belajar untuk slalom sebagai basic dasarnya balap mobil, gimana caranya nyetir mobil yang proper, yang bener gitu loh. Syukur anaknya sih memang suka dan enjoy gitu, jadi gue tinggal dukung support dia aja gitu ke depannya gitu. Nama gue Yoyo Setiawarno, tapi kalau di dunia otomotif biasanya teman-teman udah kenal dengan nama Cempe. Sekarang alhamdulillah gue masih aktif di salah satu bidang otomotif industri. Ceburnya tahun berapa zaman dulu? Itu kecebur waktu zamannya SMA kelas 1. Itu 82-an kan? Itu slalom apa rally? Slalom. Dulu kita pakai Honda Civic. Zamannya dulu itu kan kita kalau Honda itu kan banyak senior itu kan pada pakai Honda, seperti tahu saya sih almarhum Aswin Bahar ya. Memang dia expert di situ gitu. Ya karena mobil kebetulan Honda, jadi banyak belajar bagaimana sih cara memodifikasi mobil yang baik tapi dengan biaya yang sangat murah gitu. Memang tidak mudah, cuman kalau niat kita ingin berlomba dengan baik ya kita tentunya harus melihat senior itu bagaimana caranya membalap, menyetir dengan teknik yang kayak gimana. Olahraga tuh pasti ya basicnya kayak begitu. I say I put my mind to it, ain't no worries, I'ma do it. Got the frustration building, had to work my way through it. I've been going all in, I've been waking till the morning. Late nights in the studio, while these niggas snoring. Getting to the bag, yeah, that's all I know. Got my foot up on the gas, can't take it slow. I've been cooking in the kitchen, that material. That'll get your bass knocking in your stereo. Yo, I put them 20s on the bitch, put the ice on the wrist. It ain't nothing to a nigga who just out of getting rich. Cross it off the wish list, working hard at this shit. I've been killing these hits, when I swing I don't miss, nigga. Gimana perasaannya? Perasaannya seneng. Waktunya tadi yang tercepat berapa? Tadi yang terakhir 41. Pesan-pesan nggak buat yang belum menang atau apa? Latihan terus, semangat. Waktu paling cepat tadi berapa? Aku dapat waktu paling cepat di kelas U23 Academy dengan waktu 37.1. Siap untuk seri kedua. Terima kasih ya, sukses terus ya. Ini ada Rizal, Andrea Adoro, dan Kenzi. Mohon balik kanan untuk ambil gambar. Ada
ribuan begitu ya. Ingat. Ya, hasilnya diletakkan dari Toraja. Toraja. Ya. Cukup sama Kuseki. Oke, baik Briana, sini ambil kesempatan untuk foto ya, tahan dulu. Oke, angkat tinggi-tinggi pialanya, senyumnya ditahan, tahan. Pembalap wanita andalan dari Papirus dengan Om Yoyo Kempit ya, dibentak Suman ya. Dan peringkat pertama Pak Haji Dewi Kosa. Oke, first mobile, alright Adit.